Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Sulam Taufiq halaman 15 dengan baris keempat dari bawah. Langsung saja diterangkan. Halaman 15 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min syurutis salati at-taharatu anin najasati fil badani wath thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Dan di antara sebagian syarat-syarat sahnya salat yaitu adalah bersuci dari najis yang berkaitan di dalam badan kita. Arti badan yaitu dari ujung pala sampai ujung kaki, meliputi bagian dalam. Apa? Mulut itu harus suci. Kita habis muntah nggak kumur-kumur, sholat nggak sah. Kita lagi apa? Keluar darah, mimisan, najis gak tuh? Nah, kita nggak bersihin, cuman bersih bagian depan doang, dalamnya kagak, nggak sah juga, bersihin dulu. Semuanya yang memang berkaitan najis. Jadi badan kita ini harus suci. Termasuk berkaitan hal yang memang di situ ada najis apa? Tatoan. Ya, ini tatoan Superman lagi. Tatoan. Kalau memang ya, karena kenapa dikatakan najis? Karena dia terbentuknya itu lantaran dari darah, nempel deh, dijahit. Maka gimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh dia sholat. Terus gimana? Harus dihilangin. Caranya gimana ngilangin? Jangan dirubah bentuk yang sudah Allah cipta. Kalau dirubah seperti apa? Disetrika? Nggak boleh. Terus ya udah, dia tetap dengan posisi seperti itu, jangan dirubah bentuk yang telah Allah ciptakan. Ada nggak obat lain? Bisa, di laser. Tapi harganya? Rumah masih ngontrak. Udah miskin, belagu lagi. Rumah masih. Nah. Maka dalam hal ini, dalam zimmah dia, tanggungan dia harus. Sekiranya kalau ada hadiah atau dia boleh cari kemana-mana, mungkin ada bantuan dan sebagainya. Nah, untuk dia bisa bayar itu. Kalau enggak, ya udah, nggak apa-apa. Dengan syarat jangan ditambah lagi. Tanggung nih, bagian yang belum. Jangan ditambah lagi. Udah sholat. Sholat dengan dalam keadaan dia itu tato tersebut. Wathawbi, baju maksudnya sesuatu yang dikenakan oleh orang yang sholat. Nggak harus baju, sesuatu yang dikenakan. Boleh baju, boleh masker, itu masker, ya kan? Dikenakan. Cincin, nah, peci, jam, itu yang dikenakan. Sorban, nah semuanya. Itu namanya harus suci. Wal makan, tempat. Apa maksudnya tempat? Tempat sholat. Tuh gini, penting belajar sama guru di sini. Bukan sekedar ngartiin atau lihat Mbah Google. Tempat artinya suci, tempat apa? Yang memang nempelnya badan kita dengan tempat sholat. Kalau yang tidak nempel, sekalipun ada najis, nempel sekalipun nggak nempel sekalipun ada itu nggak apa-apa. Kita lagi sholat, di bagian dada kita itu ada najis. Nempel nggak dada kita sama tempat sholat? Nggak apa-apa sholat di situ. Yang pasti nempel apa aja? Kaki,
jidat, tangan, dan nah selebihnya dari itu, sekalipun ada di tempat sholat kita yang dekat, nggak apa-apa, cuman makruh, tapi sah sholatnya. Ya. Wal mahmuli lahu, dan sesuatu yang dibawa padanya. Itu tadi, seperti sorban, ya kan? Jam tangan, sesuatu yang dibawa. Fa in laqahu najisun, kalau seandainya mendapati orang yang sholat tersebut, laqahu itu orang yang apa? Orang yang sholat tersebut najisun, najis. Aula kafiyabahu, atau dia sendiri mendapati baju yang dikenakan akan najis tersebut. Au mahmulahu, atau sesuatu yang dibawa padanya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Illa an yulqiyahu halan, melainkan kalau dia usir, dia pisahkan itu najis segera. Lagi sholat Allahu Akbar, kotoran cicak jatuh di tangan kita atau di baju kita, nah kita bersihkan, ya, seketika sah sholat kita. Tapi lihat dulu tuh kotorannya gimana. Kalau dia basah, anget lagi, batal sholat. Batal tuh sholat. Tapi kalau kering, nah buru-buru digeser, udah sah sholat. Au yakuna ma'fuan anhu. Nah, ini yang banyak terjadi ini. Atau yang memang dibolehkan. Kadam jurhihi, seperti darah lukanya. Nah, ini masalah darah sekarang. Darah, ya, nanah, tuh masuk dalam hal itu. Maka tafsilnya, hasil dalam masalah darah itu, terkadang itu najis atau darah tidak terlihat. Terkadang terlihat. Kalau tidak terlihat, misal kita lagi sholat atau najis hinggap lalat lalu ke badan kita, itu sebelum menghinggap ke badan kita, dia hinggap ke bangkai misalnya, darah langsung hinggap ke badan kita. Kita lihat gak itu? Kalau tidak terlihat, dibolehkan. Ini dimaafkan, bukan boleh, dimaaf. Wal yu'fa an nazri damin wa qayhi min bafratin wa dummalin wa qarhi. Itu di Zuhad disebutkan. Yang kedua tidak terlihat. Yang kedua terlihat. Nah, ada kalanya itu darah dari yang lain, ada kalanya diri kita sendiri. Kalau dari yang lain, maka dimaafkan. Darahnya sedikit terlihat di badan kita, ada darah datang ke kulit kita, ada darah sedikit. Kalau dia sedikit, ya, itu dimaafkan. Kalau dari darah lah, kalau darah kita, lihat dulu. Ini darah bagian dari yang terbuka atau tidak, yang berongga. Seperti hidung, mulut, dan sebagainya, yang berongga. Kalau yang berongga, nah di sini ada perselisihan dalam Ibnu Hajar dan Romli dalam mazhab Syafi'i. Imam Romli menyatakan tidak boleh, Ibnu Hajar katakan dibolehkan. Jadi maksudnya apa? Kalau dibolehkan terus sholat kita dengan darah yang nempel itu. Nah itu kalau manafid, bagian yang berongga. Kalau bagian yang nggak berongga, tangan kita luka. Keluar tuh darah, ya, dikejar sama bini kita, dilempar piring, kena tangan kita pas lagi sholat ke al-ikhlas, wah keluar darah. Nah gimana itu? Kalau dia sedikit, nah ini yang tidak berongga ya. Kalau dia sedikit, maka syaratnya tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti jangan ada kecampuran air wudhu. Kalau kecampuran, misalnya udah kita wudhu selesai kering, tiba-tiba tuh keluar tuh darah. Atau nanah, nggak harus darah, nanah yang najis. Nah kalau keluar itu,
Nah, dan tidak tercampur dimaafkan. Tapi kalau tercampur dengan air wudhu, nah itu tidak boleh, langsung batal tuh. Tapi kalau banyak, ingat yang bukan dari tempat yang berongga, banyak, seperti luka yang masih ada, masih keluar darah. Syaratnya 3. Pertama, bahwasanya ini kerjaannya nggak disengaja, dia ketabrak, ya kan? Lagi sholat tiba-tiba ada keluar juga darah masih sisa, tuh nggak disengaja sama dia. Yang kedua, tidak boleh berpindah nyecer, udah di situ aja, tuh darah di situ udah, sekalipun banyak dia nggak netes. Dan yang ketiga, tidak boleh bercampur kepada sesuatu yang lain seperti wudhu, air wudhu. Maka 3, sekalipun darahnya banyak, maka di situ tidak mengapa dan tidak jadi najis, dimaafkan. Wa yajibu izalatun najisin lam yu'fa anhu, dan wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan bi izalatil ain. Caranya dengan menghilangkan zatnya, itu arti ain zatnya. Jadi ini nggak harus pas ketika sholat, di luar sholat begitu. Lagi kita kali kita lagi jalan, ada kotoran kita injak, apes banget tuh. Makanya jalan pakai sendal, dia nyeker, kena deh tuh kotoran. Gimana? Hilangin dulu ain, zatnya dibersihin dulu. Nah, termasuk zat itu sifat. Tuh pahamin tuh, masalah fikih ini penting. Termasuk zat sifat. Sifat tuh yang 3. Baunya, rasanya, hilangin dulu. Untuk menghilangkan najis itu harus 3-nya dihilangkan, dan sifat itu masuk pada zat. Baunya, mau rasain nggak apa-apa, warnanya, pokoknya 3 harus hilang, baik dari badan atau dari air tempat yang untuk kita suci. Tuh lihat hebatnya Islam tuh, menjaga kebersih. Bunyadin ala thaharah, terlandaskan agama di atas suci. Sehingga banyak kita dahulukan suci dulu ketimbang sunnah yang lain. Seperti Jumat misalnya, di rumah kita nggak ada air, ya, tapi bisa kita bersegera untuk datang sholat Jumat. Kita bisa datang jam 8, bisa datang jam 9, tapi kita nggak mandi. Kalau mandi, ya 5 menit sebelum azan Jumat. Nah, gimana itu? Dahulukan, nunggu dulu air, biar jangan kita keluar datang ke suatu acara di situ, ya, suatu hal yang menghembuskan dari bau yang nggak sedap dan sebagainya. Itu Islam begitu. Datang ketemu temen sunnah pakai minyak wangi, ya, itu bunyadin ala thaharah, dilandaskan agama kita di atas kesucian. Bil ma'il mutahhir. Nah, cara menghilangkannya itu dengan air yang suci, mensucikan. Wal hukmiyah. Nah, sedangkan hukmiyah itu bijaril ma' 'alaiha. Apa itu arti hukmiyah? Yaitu najis yang kita hukumkan tapi tidak ada dari 3 sifat itu. Cuman kita memang yakin ini najis nih. Ini badan kita, baju kita terkena tapi kok baunya nggak ada. Tuh. Rasa, kalau mau rasain tadi, warnanya nggak ada. Tapi memang ini kena najis. Misalnya pipis anak kita, udah lama kita nggak lihat, pas kita cium kok nggak ada. Kita yakin ini kena. Nah itu hukumnya. Gimana caranya? Jaryul ma', dialirkan air, diguyur aja sudah, nggak perlu cuci lagi, digosok lagi, nggak usah, ulurin semuanya, guyurin dengan air. Wakalbiyah, nah ini yang disebut dengan najis najis mughalladhah. Apa itu?
Najis mughalladhah itu kalbiyah. Najis yang terkena dari anjing. Iya. Nggak harus digigit. Tuh apes di atas apes tuh digigit tuh. Kejar-kejar lagi kan. Nih, ini namanya kalbul akur. Kalbul akur wajib dibunuh. Iya, ngelihat tuh buas sekali tuh anjing bakal menyakiti orang, wajib dibunuh. Ya. Nah, ini kalbul, kalau terkena jangan harus digigit, nggak harus. Apa? Sekalipun kena air liurnya, sekalipun kulit bulunya juga. Terus gimana melihara? Nggak bakal datang malaikat. Yang dibolehkan memelihara anjing itu memang dibolehkan, tapi syaratnya harus ada tempat khusus dia. Taruh di tempatnya, di kandangnya. Di kandangnya dan nggak boleh keluar. Apalagi tidur bareng. Nggak boleh, udah di kandangnya. Dikasih makan juga nggak boleh tersentuh. Dan apa? Tujuannya untuk menjaga dari rumah tersebut. Itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu. Kalau kena pegang dan sebagainya, ya ini namanya najis kalbiyah. Gimana hukumnya? Bighasliha sab'an. Dengan mencuci 7 kali. Ini bakal lupa nih kalau nggak praktek nih. Jadi korban dulu deh. Diudak-udak dulu. Baru keikutan tuh ilmu. Oh iya. Diapain? Ya, dicuci. Setelah apa? Disebutkan ihdahuna mamzujatun bit-turab bit-tahur wa muzilatul lil ain. Syaratnya harus dihilangin dulu tuh ainnya. Apakah kotorannya, liurnya, dari gigitannya dibersihin dulu tuh. Bersih, udah sampai bersih. Nggak ada lagi dari 3 sifat itu. Nah, barulah cara kedua dengan kita membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi dua pekerjaan. Kerjaan pertama hilangin dulu, yang kedua baru membasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Nah, tata cara dalam membasuh 7 itu ada 3 cara. Ada modelnya kita taruh dulu tanahnya di tempat yang terkena, baru dibilas langsung 6 kali. Ada kalanya 6 kali dibilas, baru terakhir dengan tanah. Tapi yang paling utama, kita taruh di ember tuh air, kita langsung tuangin tuh tanah, kita aduk-aduk tuh air jadi keruh, baru kita siram sebanyak 7. Itu yang paling afdal, itu paling utama. Ya, lupa apa nggak lupa nih? Kalau inget bakal praktekin. Ya, jadi dibasuh 7 kali, nah dengan air yang sudah kita aduk tuh dengan tanah, jadi keruh, kita siram. Ya. Wa in ta'addadat wahidatun, sekalipun berbilang itu 1, maka sempurnakan sampai 7. Wa ishtaratu wurudul ma' in kana qalilan, dan disyaratkan mendatangi air. Airnya datang kalau najisnya sedikit. Kalau airnya, ya, kalau najisnya sedikit, airnya datengin. Baik, siramin tuh. Bukan ditaruh, bukan dicelup, tapi airnya didatengin. Nah, itu. Faslun, dikit lagi. Wa min syurutis shalah istiqbalul kiblah. Di antara sebagian sah syaratnya sholat menghadap kiblat. Kita kemana? Ka'bahnya ke Ka'bah Pondok Gede, ke Mekah. Kita arahin Ka'bah kita ke Mekah, dan itu bukan dengan mata kita. Dengan mata gak? Nggak lihat, tapi dengan jihah, dengan arah. Dengan arah. Kalau memang kita berada di Ka'bah, semoga Allah anugerahkan bisa kita berangkat. Ya, nggak haji kita berangkat tapi tetap harapan di tekad kuat hati kita, insya Allah takdirkan berangkat haji. Nah, ketika kita sudah datang,
di Ka'bah, maka di mana arah pun kita hadapkan badan kita ke arah Ka'bah itu sah. Kenapa? Karena dengan mata kita lihat. Langsung lihat ya. Langsung. Sekalipun imamnya berpapasan sama kita. Tuh imam di sana, kita di sini. Mau ngelawan gitu tuh imam. Sah. Boleh. Karena ngadepnya Ka'bah. Dan di dalam pembahasan kiblat itu berbeda posisi kita sholat. Posisi kita sholat ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk, ada kalanya berbaring. Ketika kita lagi berdiri, maka yang dijadikan kiblat itu adalah dada. Sekalipun kepala kita emang gatel begitu, goyang-goyang, ya, sah gak tuh sholatnya? Sah, karena kiblatnya dada lagi berdiri. Maka di situ hati-hati ketika kita lagi salam, belum kita ucapin assalamualaikum, kita sudah inhiraf, berpaling. Assalamualaikum. Tuh, belum ucapan kum. Assalamualaikum. Tuh, ini udah berpaling nih. Nggak boleh, batal sholat. Seharusnya ucapin sampai alaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau udah selesai itu ucapan assalamualaikum, udah selesai warahmatullah sunnah. Itu dada. Ketika kita lagi duduk, nah itu sama, duduk dan berdiri posisinya dada kita. Ketika kita lagi berbaring, nyender udah kayak di kasur rumah sakit, begitu. Nah, maka kita punya kiblat muka dan jari-jari. Tuh jarinya lipetin ke kiblat langsung. Lalu muka kita harus kemana? Ke kiblat, ke depan. Nah, nggak boleh lagi begitu tuh, batal tuh begitu. Karena ibrohnya, hitungannya yang namanya kiblat dia adalah mukanya harus ngadep. Ada kalanya seperti orang meninggal. Tuh, orang miring ya, ngadepnya kanan mana? Sono kan? Nah, dia sholat begitu dah. Apa namanya dah? Hah? Ya, kayak orang meninggal begitu. Maka kiblatnya yang dianggap mukanya. Nggak boleh kita bisikin, ini 1 juta mana? Dia ngangkat ke situ, ngangkat ke atas, batal sholatnya. Itu kiblatnya adalah Ya, sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna